kita sudah menggunut pedang perang lawan korupsi, tiba-tiba para penegak hukum yang harusnya berdiri paling depan memberantas korupsi juga terlibat dalam kejahatan ini. Pemirsa, sejumlah tokoh yang pernah tergabung dalam tim pembela Bibit Chandra hari ini meresmikan pembentukan tim advokasi dan analisis KPK. Tim ini dibentuk untuk melawan opini dan tudingan yang bertujuan melemahkan KPK. Setelah bertemu dengan pimpinan KPK, tim yang dikoordinir oleh mantan Panglima TNI Endriatono Sutarto menggelar konferensi pers di gedung KPK. Menurut Endriatono Sutarto, KPK telah memberikan kewenangan kepada tim ini untuk melakukan analisis data dan informasi mengenai pihak-pihak yang bertujuan melemahkan KPK. Selain Endriatono, tim yang beranggotakan 11 orang ini merupakan mantan tim pembela Bibit Chandra seperti Eri Riana Harjatma Mekas, Taufik Basari, Alexander Lai, dan beberapa pengacara lainnya. Pembentukan tim ini diharapkan akan meringankan beban KPK dan membantu KPK lebih fokus dalam usaha pemberantasan korupsi. Tim ini bekerja di luar ranah-ranah wilayah-wilayah yang sedang dikerjakan Komite Etik. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Pemirsa, sejumlah anggota DPR menilai KPK tidak perlu membentuk badan perlindungan. KPK cukup berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang ditetapkan karena KPK adalah lembaga superbody dan memiliki kewenangan yang cukup besar. Yang mengatur mengenai KPK. KPK itu sudah sangat kuat. Kalau kemudian harus ada badan perlindungan KPK atau komisi, apalagi yang mau dibutuhkan oleh KPK? Persoalannya adalah sebenarnya kalau KPK rule-nya sesuai dengan aturan main yang dia miliki, saya yakin tidak seperti ini. KPK itu sudah super power dari seluruh kewenangan hukum. Itu tuh Kejaksaan Agung, Polri dirujuk semua kita sentrumkan ke KPK. Perlindungan apa lagi? Nggak ada. Yang bisa melindungi itu semuanya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pemirsa, kembali kami akan lanjutkan perbincangan dan saat ini juga sekaligus saya akan memperkenalkan satu lagi narasumber yang baru saja bergabung bersama kami, George Adi Condro, peneliti sekaligus penulis buku Gurita Cika. Selamat sore Pak George, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pada saat ini kami memang sedang membicarakan mengenai adanya rencana moratorium pemberian remisi bagi koruptor dan juga teroris. Nah, ini tanggapan dari Anda sendiri seperti apa? Supaya kemudian terobosan ini tidak menjadi sia-sia ke depannya. Khusus bagi tentang remisi saja dulu ya. Ya. Nah, menurut saya itu merupakan pelanggaran HAM karena remisi adalah hak bagi semua orang. Dan kalau misalnya dikatakan bahwa ini khusus untuk bagi koruptor, bagaimana kalau misalnya orang yang sekarang dituduh koruptor terus kemudian ada PK dan ternyata tidak betul? Seperti juga misalnya yang masih segar dalam ingatan kita kasus Pak Antasari, dia sudah divonis, tetapi sekarang masih sedang berjalan. Jadi kalau sudah kemudian remisinya atas dasar apa? Saya kira remisi itu adalah hak dari setiap narapidana atau setiap orang yang terpidana dan kemudian harus dilihat case by case. Jadi bukan secara umum remisi bagi koruptor dihapuskan. Oke, baik, saya beralih ke Pak Denny. Pak Denny, tanggapan Anda mengenai persoalan HAM yang mungkin saja dilanggar dengan adanya moratorium ini? Sederhana. Pemenjaraan korupsi itu sendiri adalah bentuk pelanggaran kita bicara dalam konteks demikian. Karena orang kemudian tidak bebas kan. Tapi kan kita lakukan karena bagi para orang yang melakukan kejahatan ada pembatasan-pembatasan yang dijamin juga oleh konstitusi. Dan kalau terkait dengan remisi itu bukan hak yang tidak dapat dibatasi. Jadi remisi itu bisa diatur oleh undang-undang. Ini masalah konstitusionalitas itunya gitu. Tapi yang jelas tentu perdebatan tentang pemberian remisi perlu atau tidak ini bisa saja dikembangkan. Tapi sebagaimana tadi saya sampaikan, Presiden tetap sudah memutuskan untuk menguatkan pesan kemitraan, efek akan melakukan moratorium remisi ini untuk terorisme, untuk korupsi, sebagai kejahatan terorganisasi tetap dilakukan. Nah, untuk meyakinkan bahwa ini tidak hanya sekedar pernyataan normatif begitu, bahwa kedepannya ini akan ada langkah-langkah yang konkret. Jadi seperti apa yang sekarang sedang dipersiapkan oleh pemerintah? Yang jelas Menteri Hukum dan HAM langsung kemarin saya berkoordinasi berpletor Pak Menteri sudah langsung mengambil langkah untuk menindaklanjuti instruksi Presiden itu
sudah ada tim yang kemudian lakukan langkah-langkah agar kebijakan penghapusan revisi itu terimplementasi di lapangan. Dan kurang lebih itu akan dibutuhkan berapa lama, Pak Denny? Saya kemarin sempat berdiskusi dengan Pak Menteri, tentu beliau mengatakan kita sudah mendengar secara jelas pernyataan Presiden dan kita melaksanakan sesuai. Begitu yang saya tahu. Oke, ini persisnya yang akan direvisi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang hak terpidana ya, Pak Denny? Kalau kita bicara peraturan teknis pelaksanaan itu memang terkait dengan remisi. Oke. Di sana diatur bahwa remisi untuk kasus-kasus tertentu semacam teroris dan korupsi itu jika kalau misalnya hukuman lebih berat dibandingkan pidana umum lainnya. Ini sebenarnya sudah menegaskan perbedaan perlakuan terhadap tindak pidana korupsi. Karena sebelumnya tidak ada syarat yang lebih berat itu. Sekarang ditingkatkan derajatnya laboratorium menjadi penghentian pemberian remisi terhadap kasus korupsi dan terorisme. Baik. Sayang sekali suaranya agak sedikit tidak bisa kita dengar di studio, tapi kurang lebih sudah kita tangkap gitu. Ada upaya-upaya begitu yang nanti akan dilakukan ke depannya untuk kemudian membuat ini tidak hanya sekedar pernyataan wacana atau perencanaan gitu, ke depannya ini akan diseriuskan begitu. Tapi saya akan beralih dulu ke Pak Tarto mengenai tadi tim pembela KPK. Saya ingin menanyakan, jadi apa persisnya fungsi dari tim pembela ini dan kemudian apa sebenarnya kedaruratannya sehingga dibutuhkan sebuah tim pembela KPK? Enggak, saya tidak melihat KPK membutuhkan kita, tapi kita karena kita terdorong asa keprihatinan bahwa akhir-akhir ini di tengah-tengah kasus korupsi yang demikian menggila, itu kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan sekelompok orang agar supaya KPK ini kemudian tidak bisa bekerja secara optimal. Nah, atas dorongan itu kemudian saya bersama kawan-kawan menyampaikan kepada pimpinan KPK bahwa kami bersedia untuk melakukan apa saja yang kira-kira diperlukan oleh KPK sejauh itu tidak melawan hukum ataupun aturan yang ada. Dan itu kita lakukan agar supaya kemudian KPK ini bisa lebih fokus menangani semua permasalahan yang menjadi tugas pokoknya dibanding hanya untuk menepis orang-orang tertentu ini yang melakukan upaya pelemahan pada KPK. Contohnya seperti apa nih perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ini? Iya, sebagai contoh misalnya dari tim pembelanya saja lah ya, ingin saya sampaikan secara langsung di sini. Pembela itu kan sebetulnya harusnya membela kliennya ini. Dia upayakan supaya dia dinyatakan tidak bersalah, atau kalau nggak bisa dinyatakan dia tidak bersalah, diringankanlah hukumannya. Yang ada dia gunakan klien ini untuk sebagai alat untuk menyerang KPK. Dalam kaitan dengan kasus yang mana ini Pak Tarto? Banyak kasus lah begitu. Rata-rata kasus seperti itu? Banyak kasus seperti itu, yang itu kita melihat ini benar-benar di tengah-tengah situasi kasus korupsi yang luar biasa seperti ini, kok suatu institusi yang sampai dengan hari ini masih diharapkan lah oleh masyarakat banyak, yang masih bisa diharapkan, kemudian dibikin sedemikian rupa agar supaya mereka ini, KPK ini kemudian lemah dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini kan artinya memang upaya agar supaya korupsi ini di Indonesia berjalan terus. Sementara harapan masyarakat agar mereka terbebas dari kemiskinan, antara lain ya korupsi ini harus diberantas. Oke, baik, kita berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.